Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praetno Berbagi yang akan membagikan informasi seputaran kenaikan gaji, tunjangan maupun kesejahteraan para pensiunan ya. Nah, pada video kali ini kita akan simak bersama ya informasi berkaitan dengan upaya pemerintah ya di dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan solusi ya, yaitu adanya perubahan skema pensiunan ya, yang akan berubah dari pay as you go ke fully funded ya. Semoga ini bisa terlaksana. Sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Di Jakarta yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. PPI memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-7 Desember 2024 di Jakarta dan dihadiri 150 perwakilan dari berbagai daerah. Ketua Umum PPI Profesor Dr. Ermaya Suradinata menyatakan PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan Asta Cita. Rakernas membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang. Ini harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik tanpa ada pungutan-pungutan. Harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini pengabdiannya tidak pernah berhenti, tapi tolonglah diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan. Misalnya BPJS-nya karena sudah pensiunan dianggap wah itu belakangan aja, karena itu toh sudah dianggap sudah dibayarin. Tidak demikian, harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur tentang fasilitas bagi lanjut usia. Ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga tentu ya kalau pegawai negeri TNI, Polri semua naik, juga pensiunan juga bagi pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan ASN, pensiunan BUMN, ya harusnya juga dinaikkan. Nah, supaya mengikuti perkembangan ekonomi. PPI berdiri sejak 17 Maret 2022 yang merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang. Saat ini, PPI memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. 1,3 juta diantaranya berusia 51 tahun ke atas yang menjelang purna atau pensiun. Memasuki usia pensiun tentu masih ada kebutuhan bagi mereka untuk meneruskan kehidupan. Koperasi Nusantara bersama Pos Indonesia memandang perlunya melindungi para pensiun untuk menjaga kualitas hidup. PT Pos Indonesia bersama Koperasi Nusantara meluncing program melindungi pensiun dengan digitalisasi pembayaran pensiun.
Program ini memberikan kesempatan bagi para pensiunan untuk mendaftarkan diri dalam digitalisasi pembayaran pensiun. Seperti apa kolaborasi dan sinergi Pos Indonesia dan Koperasi Nusantara untuk memberikan perlindungan dan layanan kepada para pensiun? Bersama dengan Dewan Penasehat Kopsus, Bapak Rahmat, kita akan membahasnya. Salam sehat Pak Rahmat. Sehat selalu, Bu. Iya, di 278 tahun Pos Indonesia, apa sih Pak yang mendasari akhirnya Kopsus hadir untuk Pos Indonesia, Pak? Kalau kita lihat dengar PT Pos, zaman dulu saya tuh masih SD, SMP, itu yang saya tunggu adalah posmen. Oke, berarti Bapak punya memori ya? Oh, memori, mengenai Pos ya? memori sangat indah. Orang yang saya tunggu di selain Bapak Ibu saya adalah PT Pos. Menginisiasi Bapak terus-menerus dan konsisten, selalu supporting, selalu ingin berkolaborasi dengan Pos Indonesia, Pak. Saya melihat satu sisi, saya dunia perbankan. Oke. Saya banker, dapat tugas dari government bagaimana membesarkan koperasi. Koperasi lahir di Indonesia, tidak tumbuh besar di Indonesia. Saya berpikir, bagaimana membesarkan koperasi ini? Saya mesti gandeng. Saya gandeng PT Pos dulu. Wah, karena PT Pos, saya mesti sinergikan dengan Taspen dan Sabri. Kenapa saya gandeng PT Pos? Biar tumbuhlah ini sistemnya. Saya lihat juga, banyak sekali pensiunan yang ambil di kantor pos. Mendapatkan bunga yang sangat luar biasa tingginya. Waktu itu sampai 3 atau 4%. Nah, bagaimana kita terobos ini? Jadi kita mulai dulu, 20 tahun yang lalu, Kopsus hadir di kantor pos. Istilahnya kantor pos itu punya anak 300. Sekarang 20 tahun, jadi kita jadi mitra utama di kantor pos. Jadi kalau bilang singkatkan, PT Pos sekarang punya 8 anak. Yang seperti kita ketahui bahwa pensiun ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti apa Pak program-program yang Bapak usung dari Kopus bersinergi dengan para pensiun, dan juga ini balik lagi bahwa pelayanan dan kemudahan lah yang Bapak berikan. Pensiun itu selalu jadi objek pinjaman dengan bunga-bunga tinggi. Bagaimana pensiun sebagai subjeknya? Sekarang dengan ada persaingan, dengan adanya sinergi, kita bisa kasih pensiun dengan bunga 20% efektif. Sangat murah sekali. Sangat murah, dengan kemudahan kita kasih murah, sekarang kita luncurkan adalah, yuk kita kasih pensiunan dengan bunga 0%. Untuk menghindarkan dari terjerat pinjaman-pinjaman yang bunganya sangat tinggi. Gampang, kita hadir di semua kantor pos. Kita hadir, pertama kita buka, karena Kopsus punya visi tersebar, terbesar, terbaik. 200 cabang kita hadir di kantor pos. Jadi setiap datang kantor pos gampang. Tinggal pakai aplikasi Oren, mereka download, kita langsung approve dalam 15 menit. Ada khusus nggak Pak? Misalnya, persyaratannya harus seperti ini, atau memang justru Kopsus itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada calon-calon pensiun yang memang membutuhkan dana-dana ini gitu loh Pak? Kita sambungkan dengan database IT, jadi dengan proses 10 menit langsung terima duit. Jadi kita punya teknologi, bisa melihat pensiunannya sakit tidak sakit. Jadi kita langsung approve. Kalau target pada saat karena kita lain pensiun sebagai subjek, kita buka terus semuanya. Nah, demikian ya Bapak Ibu, informasi berkaitan dengan perhatian Presiden Prabowo ya terhadap para pensiunan sebagai pengabdi ya terhadap negara dan sudah berjasa ya puluhan tahun mengabdi untuk kemajuan Indonesia. Nah, layak ya untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan jaminan ya, terutama jaminan kesehatan, kesejahteraan. Nah, untuk itu Presiden Prabowo mengutus ya Menko PMK ya, Bapak Sutikno ya, itu untuk menghadiri Rakernas ya para pensiunan Persatuan Pensiunan Indonesia. Nah, beberapa hal yang dituntut oleh para pensiunan diantaranya adalah kesejahteraan, jaminan kesehatan, kemudahan, perhatian pemerintah, dan untuk itu kenaikan gaji maupun skema pensiunan ini perlu diubah ya agar lebih sejahtera. Semoga ini menjadi ditindaklanjuti ya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita berharap semoga para pensiun akan lebih sejahtera.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.